Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Kaila dari 11 Layanan Kesehatan. Di video kali ini aku bakal menceritakan tentang pengalaman aku PKL 1 bulan di ruang IGD. Jadi aku mau cerita tentang keluh kesah dan enak gak enaknya ya guys. Ini menurut diri aku. PKL di ruang IGD selama 1 bulan itu menurut aku enak banget. Kenapa enaknya? Karena enaknya itu kita jadi punya banyak pengalaman dan kita tuh jadi tahu nama-nama alat yang belum pernah kita tahu, belum pernah kita lihat, terus belum tahu cara pakainya gimana. Terus juga banyak nama-nama alat di GD tuh yang menurut aku belum familiar banget. Terus di situ ada, jadi aku bisa tahu itu fungsinya untuk apa. Terus juga aku juga jadi tahu cara memasang infus. Aku jadi tahu memasang alat nebu atau uap gitu gimana caranya. Terus cara untuk em, memasukkan obat gitu. Terus pengalaman aku di IGD itu seru banget ya, karena ada waktu itu aku ikut kakaknya, aku diajak buat nganter pasien rujukan. Itu aku lagi masuk pagi, terus kakaknya ngajak aku buat ikut. Di situ aku tuh kayak malu gitu karena aku takut diomelin. Ternyata kata kakaknya nggak apa-apa karena kakaknya yang ngajak. Terus akhirnya aku diajak buat ngerujuk pasien ke rumah sakit yang satunya lagi. Itu seru banget, itu pengalaman aku pertama kali banget. Terus akhirnya aku ikut kakaknya rujukan. Terus juga aku jadi tahu cara merekam jantung tuh kayak gimana. Terus banyak aku jadi bisa ke ruang radiologi. Itu pertama kali aku waktu itu ngantar ronsen. Itu tuh aku baru pertama kali masuk ke ruang radiologi. Terus aku sering juga bantuin kakaknya buat ambil darah, ditampung darahnya terus dibawa ke lab gitu. Terus ngantar pasien ke rawat inap, terus memperbaiki selang infus, terus ngebantu kakaknya mengoplos obat, memasukkan obat gitu. Terus enaknya tuh ya gitu, emang kebanyakan enaknya karena kakaknya tuh pada baik semua, mau kita repotkan dengan kita ikut tindakan kesana sini. Dan menurut aku nggak enaknya tuh karena kita tuh takut jadi ngeban kakaknya kalau tindakan. Sebenarnya kayak takutnya kakaknya tuh kayak ngerasa keberatan gitu kalau kita ikutan. Tapi sejauh ini menurut aku enaknya tuh kebanyakan. Yang gak enak itu sedikit lah. Kayak gak enaknya kalau ketemu pasien yang suka marah gitu, walaupun marahnya bukan ke kita atau emang dia hilang kesadaran gitu. Kadang kan kita pasti juga takut gitu. Dan waktu itu juga ada momen dimana ada pasien yang udah kritis, yang sudah tidak bisa diselamatkan, jadinya meninggal di IGD. Dan kebetulan aku juga satu shift di shift yang sama pasiennya yang meninggal itu. Jadi aku ngelihat keluarga pasien yang
nggak rela gitu karena pasiennya udah nggak bisa ditolong gitu. Kebanyakan tuh sedihnya sih karena di IGD tuh kadang banyak pasien yang mungkin 90% tidak bisa tertolong, walaupun bisa, cuma kadang tergantung takdir ya, kita menyesuaikan takdir gitu. Jadi pokoknya menurut aku di IGD tuh seru karena kita ketemu banyak orang, terus kita bisa jadi tahu semuanya, terus juga kita tuh ketemu pasien beragam macam yang menurut aku tuh unik-unik gitu. Karena ada juga pasien yang bikin kita terharu, kayak mendoakan kita gitu. Waktu itu bapak-bapak mendoakan aku, dia tuh lucu, jadi aku jadi terharu gitu. Jadi mungkin menurut aku segitu aja video dari aku tentang keluh kesah, cerita menurut aku sendiri, versi aku sendiri di ruang IGD selama 1 bulan. Sebenarnya nggak rela aku meninggalkan ruang IGD karena di IGD tuh kakaknya pada baik semua, terus kakaknya mau direpotkan dengan kita ikut-ikut tindakan, dan banyak juga pengalaman yang mungkin bisa aku ambil dan aku pelajari gitu. Dan menurut aku IGD itu the best karena semuanya bikin aku terharu, walaupun itu pasien atau keluarga pasien, kadang itu bikin aku terharu karena banyak ucapan dan doa dari pasien atau keluarga pasien setelah aku bantu tindakan kakaknya. Jadi segitu aja video dari aku, semoga cerita aku bisa bermanfaat pokoknya, dan bisa kalian ambil pelajaran sisi baik dan sisi buruknya dibuang gitu guys. Segitu aja video dari aku. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.